Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah tingkat kelas 12 di semester ganjil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa biografi dan kiprah dari beberapa wali Songo. Di antaranya ada wali atau Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah, kemudian Sunan Giri atau Raden Paku. Pada pertemuan ini kita akan membahas 3 lagi wali Songo yang kiprahnya lebih luas, terutama dalam hal kebudayaan. Ada nama Sunan Bonang, kemudian ada juga nama Sunan Kalijaga, dan yang terakhir ada nama Sunan Gunung Jati. Nah, profil ketiganya ini sangat penting untuk diketahui agar kalian bisa memahami sejarah Wali Songo secara utuh. Kira-kira bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas dan silahkan diperhatikan pada pemaparan berikutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 wali ya. Kemarin kita sudah bahas Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Tentu Bapak harap kalian bisa masih mengingat materi tersebut agar bisa berkesinambungan dengan apa yang akan Bapak bahas pada kali ini. Untuk kali ini kita akan membahas biografi dan kiprah Wali Songo dari 3 wali, yaitu adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Penasaran bagaimana kiprah ketiganya? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir dengan nama Maulana Makhdum. Beliau adalah putra keempat Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila atau anak Bupati Tuban. Sunan Bonang memiliki adik Raden Kosim atau yang dikenal dengan Sunan Derajat. Sunan Bonang juga memiliki saudara lain yang diperistri oleh Raden Patah dan Sunan Giri. Nama Bonang berasal dari tempat di sebuah daerah di Demak yang lama ditempati oleh Sunan Bonang. Artinya Sunan Bonang ini adalah keturunan langsung dari wali Songo yang lainnya, yaitu adalah Sunan Ampel. Seperti Bapak jelaskan kemarin, Sunan Ampel itu bisa dikatakan sebagai bapaknya para wali, karena nanti Sunan Ampel ini punya garis keturunan dengan beberapa wali yang akan kita bahas. Jadi Sunan Bonang ini merupakan adalah anak kandung dari Sunan Ampel. Sunan Bonang berguru tidak lain kepada ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel, bersama santri-santri lainnya di Ampel Denta seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Sunan Ampel juga berguru kepada Maulana Ishak dan bersama-sama Sunan Giri pergi ke Malaka untuk melaksanakan ibadah haji. Maksudnya pergi ke Mekah ya, dan singgah di Malaka. Jadi itulah biografi dari Sunan Bonang ya. Bagaimana kiprah dakwah Sunan Bonang? Awalnya Pangeran Maulana Makhdum atau Sunan Bonang ini berdakwah di Kediri ya, dengan pendekatan yang cenderung keras. Beliau tidak segan untuk merusak arca-arca yang dipuja penduduk. Beliau pun mendirikan masjid di tepi Sungai Brantas. Jadi pada awalnya memang Sunan Bonang ini cukup keras ya dalam menghadapi kemusyrikan. Jadi sampai arca-arca yang mungkin dipuja ya oleh penganut Hindu atau Buddha itu dirusak ya oleh beliau ya. Namun dengan pendekatan tersebut ternyata Sunan Bonang mengalami kegagalan karena menghadapi resistensi dari penduduk setempat dan para tokoh-tokoh yang bersatu melawannya. Bahkan daerah tersebut disebut dibakar oleh Sunan Giri ya, karena
hilangnya seorang Adipati Kediri di tempat tersebut. Maksudnya jadi karena caranya itu sangat keras, justru mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Nah, jadi samalah mungkin seperti kita meninju sesuatu ya, kadang letupannya itu lebih keras ya, lebih keras. Nah, itu ternyata strategi tersebut gagal. Bahkan Sunan Bonang ini hampir dibunuh ya. Karena ternyata seorang adipati atau panglimanya Sunan Giri ya ada yang hilang di tempat tersebut. Sampai Sunan Giri akhirnya memusnahkan tempat tersebut. Setelah dari Kediri, Sunan Bonang mendapatkan panggilan dari Raden Patah ya. Tadi ya Raden Patah itu sama-sama belajar di Ampel Denta ya dengan bapaknya Sunan Ampel. Nah, jadi Raden Patah dekat tentu dengan Raden Patah ya. Raden Patah itu nanti yang awalnya akan mendirikan kerajaan Islam Demak. Sunan Bonang mendapatkan panggilan dari Raden Patah untuk menjadi imam masjid di Demak. Beliau berdiam diri di Bonang yang kemudian menjadi gelar kehormatan kesunanan kepadanya. Nah, jadi Bonangnya itu ada di Demak. Setelah selesai menjadi imam, beliau kemudian pergi ke Lasem dan berdakwah di sana, terutama hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Beliau menciptakan perangkat gamelan Jawa yang disebut dengan bonang untuk pertunjukan wayang dan alat woro-woro ya oleh pemerintah. Jadi beliau karena punya pengalaman ya ketika berdakwah dengan keras ternyata justru gagal. Akhirnya beliau ketika berdakwah di Bonang dan di Lasem itu mempunyai pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan kultural. Jadi beliau mendekati masyarakat dengan kebudayaan sampai beliau akhirnya menciptakan aransemen baru ya dalam musik rakyat itu dengan menciptakan gamelan. Ya, gamelannya itu dinamai gamelan Bonang. Ya, gamelan Bonang. Nah, ini adalah salah satu bentuk gamelan yang disebut sebagai diciptakan oleh Sunan Bonang. Dalam reformasi seni, pertunjukan wayang Sunan Bonang dikenal sebagai dalang ya, yang membabar ajaran rohani lewat pergelaran wayang. Jadi pada dasarnya Sunan Bonang ini nanti adalah guru dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu sebenarnya terinspirasi itu dari Sunan Bonang. Karena nanti di antara salah satu hal yang menyebabkan tobatnya Sunan Kalijaga itu adalah karena bertemu dengan Sunan Bonang. Hanya berguru kepada Sunan Bonang dan akhirnya justru lebih sukses ya nanti dari Sunan Bonang. Mungkin Sunan Kalijaga kita akan bahas nanti di setelah ini. Sunan Bonang kemudian memberikan ricikan ya. Jadi memiliki beberapa pernak-pernik ya yang diinikan kepada wayang, disumbangkan kepada dunia perwayangan. Sunan Bonang juga menguasai pertunjukan wayang dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kesenian dan kesusastraan Jawa. Ini tentu ditempuh karena beliau merupakan keturunan dari ibunya ya, terutama ibunya Nyai Ageng Manila itu adalah sebagai penguasa Tuban. Kidung yang terkenal adalah Kidung Bonang ya, beliau menciptakan sebuah kidung. Kidung itu seperti lagu lir-ilir ya. Bagaimana isi dari Kidung Bonangnya mungkin nanti bisa tidak menikah ya, bahkan membujang sampai wafatnya. Tentu ini pilihan ya. Jadi beliau karena saking aktif berdakwah, beliau sampai tidak menikah dan membujang sampai akhir hayat. Dengan demikian pendekatan dakwah Sunan Bonang itu sebenarnya lebih kepada bersifat kultural ya. Sesudah beliau menyadari bahwa ketika dengan strategi kekerasan ternyata justru mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Di antaranya dengan pertunjukan wayang, tembang dan alat musik gamelan yang diciptakannya.
Sunan Bonang juga menguasai banyak ilmu-ilmu agama seperti fikih, usuluddin, dan tasawuf. Nah, ini adalah kiprah dari Sunan Bonang. Yang bisa kita pelajari dari Sunan Bonang tentu bagaimana merubah strategi dakwah, yang mengetahui bagaimana mad'u atau objek dakwah kita, kemudian kita melakukan pendekatan yang sesuai dengan mad'unya. Ya, jangan sampai kita egois sebagai seorang pendakwah misalnya, ingin memaksakan kehendaknya dengan cara dakwah yang justru menimbulkan antipati di masyarakat. Nah, selanjutnya yang paling melegenda ya di antara beberapa Sunan Wali Songo itu adalah Sunan Kalijaga. Raden Sahid merupakan nama asli dari Sunan Kalijaga. Ya, beliau adalah putra Tumenggung Walatikta, Bupati Tuban. Selain dikenal sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga dikenal sebagai Syekh Malaya Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Kidalang Sida Berangti. Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab dari kakeknya Arya Teja yang memiliki nama asli Abdurrahman. Arya Teja mengawini putri dari Adipati Tuban, Arya Dikara, dan memiliki putra Arya Wilatikta, ayah dari Sunan Kalijaga. Dari pernikahan lain, Arya Teja juga memiliki anak Nyai Ageng Manila yang kemudian dinikahi oleh Sunan Ampel, sehingga Sunan Kalijaga bisa disebut sebagai paman dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Jadi Sunan Kalijaga ini langsung keturunan dari Arab. Ya, meskipun beliau lahir di sini, tapi kakek beliau itu adalah langsung dari keturunan Arab yang menikahi anak Bupati Tuban dan berhasil mengislamkannya, sehingga punya anak namanya Arya Wilatikta, yang menjadi nanti ayah dari Sunan Kalijaga. Nah, dari pernikahan lain, Arya Teja itu punya anak namanya Nyai Ageng Manila. Nyai Ageng Manila ini nanti yang dinikahi oleh Sunan Ampel dan memiliki anak Sunan Bonang. Tapi disebutkan ya pada waktu muda Sunan Kalijaga ini justru dikenal sebagai pribadi yang nakal. Tidak segan beliau merampok bahkan membunuh. Ya, dia dikenal sebagai Lokajaya. Jadi penguasa wilayah itu namanya Lokajaya dulu ya. Namun saat hendak merampok Sunan Bonang, jadi beliau itu sempat ingin merampok Sunan Bonang. Justru beliau takluk ya, dan bertaubat. Karena dia diceritakan bahwa Sunan Bonang itu bisa merubah sesuatu jadi emas ya. Jadi karena melihat hal tersebut, Sunan Kalijaga akhirnya bertaubat dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Sampai akhirnya beliau menjadi manusia agung mulia dan menjadi salah satu anggota Wali Songo yang memiliki pengaruh yang luas. Beliau dididik dengan kebudayaan Jawa yang kental ya, terutama dari pendidikannya sebagai keturunan Bupati Tuban. Bahkan kalian bisa dilihat ya, wajah dan pakaian dari Sunan Kalijaga ini sangat berbeda dari sunan-sunan yang lain, sangat Jawani sekali. Kalau bahasanya Jawani sekali. Bagaimana dong kiprah dakwah Sunan Kalijaga? Ya, Sunan Kalijaga melalui dakwah di Cirebon ya. Jadi awal dakwahnya itu justru di Cirebon ya. Tepatnya di desa Kalijaga ya, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Kemudian beliau memutuskan untuk melakukan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari kehidupan dunia ya, di Pulau Upih selama 3 bulan untuk memantapkan rohani ya. Kemudian beliau dilantik menjadi wali. Dalam berdakwah beliau tidak segan untuk menyamar sebagai pembersih masjid, bahkan sampai bertemu dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan menikahkannya dengan adiknya adalah Siti Zainab ya. Yang menikah itu wali Sunan Kalijaga ya, dengan adiknya dari Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang memang digemari oleh masyarakat sejak lama. Bahkan saking ahlinya menjadi dalang, beliau diundang ke berbagai daerah untuk pentas. Adapun beliau terkadang memiliki banyak nama samaran. Adapun bayaran dari pentasnya itu bukan uang, tapi dengan ucapan kalimat syahadat. Nah, ini yang paling patut kita akui sebagai kiprah utama dari Sunan Kalijaga itu adalah di pertunjukan wayang. Jadi beliau ini pertunjukan wayang itu bukan hanya sebagai
sebagai mengisi dakwah saja, tapi beliau memang jago sehingga diundang ke berbagai daerah, bahkan sampai berubah-ubah nama ya, kadang-kadang di daerah ini namanya siapa. Tapi beliau ternyata tidak meminta bayaran berupa uang, tapi bayarannya itu yang nonton mengucapkan kalimat syahadat. Nah, hanya tentu yang nonton itu adalah masuk Islam. Sunan Kalijaga pun memunculkan tokoh kuno seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Tagog, dan Bilung sebagai punakawan yang mengabdi kepada kesatria. Kisah yang digemari adalah lakon Dewa Ruci yang disebutkan menggambarkan kisah Nabi Khidir. Jadi beliau punya lakon yang disukai, yaitu adalah kisah Nabi Khidir dalam lakon Dewa Ruci. Kiprah dan strategi dakwah Sunan Kalijaga. Ya, beliau pun memodifikasi wayang agar tidak menyerupai manusia, mereformasi ricikan gamelan dan mengubah irama gending, ya, serta menciptakan lagu-lagu ya seperti Sekar Ageng dan Sekar Alit. Di antara gubahan yang paling dihafal hingga kini adalah Ilir-Ilir. Ya. Ada lagunya ya, coba. Lir ilir, lir ilir. Nah, itu selanjutnya silakan dicari ya. Itu adalah salah satu contoh gubahan dari Sunan Kalijaga yang sampai sekarang itu banyak dilakukan. Nah, beliau termasuk wali yang paling luas dan besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Bahkan beliau dikenal pula dengan pamacah paman cangah men-men, artinya tukang dongeng keliling, penari topeng, ya, desain pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasihat sultan, pelindung rohani, kepala daerah, dan masih banyak sebagainya. Jadi beliau ini saking banyak multi talenta ya. Jadi beliau memang sangat diandalkan dalam berbagai bidang. Bahkan disebutkan pakaian Jawa yang dipakai oleh Sunan Kalijaga ini ya, ini adalah rancangan beliau, banyak dipakai oleh orang-orang Jawa sekarang. Sunan Kalijaga juga disebutkan menyebarkan tarekat Satariyah dan Akmaliyah. Di antara ajaran tarekat itu adalah ajaran tentang mujahadah, muraqabah, dan musyahadah. Oleh karenanya gerakan dakwah beliau itu luas ya, tidak hanya dalam kesenian wayang saja, tapi juga dalam pendidikan terhadap orang-orang dewasa, seperti tambang mencapatan berisi doa, cerita yang disesuaikan dengan Islam, alat-alat pertanian, hingga pakaian yang disesuaikan dengan Islam dan Jawa, dan serta pengembaraan nilai-nilai etis, pendidikan rohani yang berasal dari ajaran tasawuf. Jadi salah satu wali yang memang paling luas cakupan dakwahnya itu adalah Sunan Kalijaga. Ya, beliau selain dalam wayang, beliau juga memiliki gubahan Macapatan ya. Jadi isi lagu tapi isinya doa, sebenarnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang dulu ya nggak nyadar bahwa itu tuh doa. Tapi sekarang kalau kita bedah kembali, ternyata isinya itu doa. Itu adalah strategi dakwah yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Itu adalah sunan yang paling legendaris. Oke, selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, ini yang paling dekat dengan Jawa Barat ya, itu di Cirebon. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah nama kecilnya adalah merupakan hasil pernikahan dari Nyai Rara Santang, anak Prabu Siliwangi. Jadi sudah Bapak sebutkan, jadi Prabu Siliwangi itu dulu ingin menyerbu pesantren, namanya pesantren milik Syekh Kuro ya, Syekh Hasanuddin Kuro. Ternyata beliau bertemu dengan murid dari Syekh Hasanuddin Kuro, yaitu adalah lupa lagi siapa. Nah, beliau bertemu dengan murid tersebut. Nah, dari pernikahannya tersebut lahirlah Nyai Rara Santang ya. Punya kakak Wulang Sungsang dan Raden Kian Santang. Ya, jadi Nyai Rara Santang itu anak kedua ya. Anak kedua. Dari Nyai Rara Santang ini kemudian menikah dengan Sultan Hud, seorang raja di Mesir dan keturunan Nabi, dan melahirkanlah nama Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan
Gunung Jati. Nah, Syarif Hidayatullah disebut berguru kepada banyak tarekat, diantaranya tarekat Naksabandiyah, tarekat Istiqoi, tarekat Satariyah, sampai berguru ke pesantren Ampel Denta ya milik Sunan Ampel, sehingga bergaul dengan para Sunan Wali Songo lainnya. Juga pernah berguru di Pasai kepada ayahanda dari Sunan Giri. Selain menjadi wali, beliau adalah Raja Kesultanan Islam Cirebon yang kelak mampu menaklukkan berbagai wilayah di Pasundan dan membuat semua daerah tersebut masuk Islam. Jadi berbeda dengan dua sunan sebelumnya. Kalau dua sunan sebelumnya itu kental dengan kebudayaan, berbeda dengan saat ini Sunan Gunung Jati ini, beliau memang lahir dari keturunan raja, dari ibu silsilahnya Raja Mesir, dari ibu silsilah Raja Pasundan Prabu Siliwangi, kalau dari ayah silsilah Raja Mesir. Beliau memang terlahir sebagai bangsawan dan raja. Kiprah dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati awal-awal membuka pesantren pendidikan ya untuk para muridnya di daerah Jati. Maka beliau disebut pula sebagai Syekh Jati. Beliau menjadi penetap panatagama atau pemimpin yang mengatur keagamaan di bumi Sunda yang berkedudukan di Cirebon menggantikan Syekh Nurul Jati. Sunan Gunung Jati kemudian melakukan diplomasi kekuasaan kepada Raja Pajajaran dengan enggan membayar upeti, sehingga Prabu Siliwangi mengutus Temenggung Jayabaya untuk menemuinya. Namun justru Temenggung Jayabaya ini masuk Islam. Usaha-usaha untuk mengislamkan kerajaan Pajajaran pun ditempuh oleh Sunan Gunung Jati, diantaranya dengan mengirim utusan kepada Prabu Siliwangi. Meski sempat diberikan saran untuk menolak ajaran tersebut oleh para pengawalnya, namun ternyata Sunan Gunung Jati bukan Sunan Gunung Jati ya, namun ternyata Prabu Siliwangi mau masuk Islam. Jadi sempat Prabu Siliwangi ini oleh para penasehatnya dilarang untuk masuk Islam, tapi ternyata beliau menerima Islam. Sunan Gunung Jati melakukan dakwah ke Banten dan berhasil mengislamkan Ki Ageng Kawungaten beserta rakyatnya serta menikahi putrinya. Maka beliau menjadi penguasa Islam di Cirebon dan Banten. Ya dulu kan Banten itu masih Jawa Barat ya, baru menjadi provinsi baru beberapa tahun ke belakang. Jadi beliau ini adalah memiliki kerajaan Islam di Cirebon dan Banten sampai nanti kerajaan Pajajaran itu berangsur-angsur punah dan hanya bisa ditaklukkan oleh kerajaan Islam Banten. Dan akhirnya seluruh sekarang yang kita nikmati sebagai orang Bogor, orang Bekasi, orang Jakarta bukannya, orang Depok, orang Cianjur, itu kita bisa masuk Islam ya mungkin di antara salah satunya adalah penaklukan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini. Sunan Gunung Jati ini. Sunan Gunung Jati ini pun disebut menikahi perempuan Cina yang bernama Ong Tien, yang menikahi putri Kaisar Cina yang merupakan putri Kaisar Cina dari dinasti Ming, Honggie. Kemudian beliau juga menikahi Nyai Tepasari, putri Ki Gedeng Tepasari, Adipati Tepasana, seorang pejabat Majapahit yang berkuasa di Tepasana Lumajang. Nah, jadi beliau ini strategi dakwahnya itu cukup menarik ya. Jadi beliau melakukan beberapa pernikahan, bahkan disebut beliau itu istrinya 6 ya. Meskipun nggak langsung 6 ya, tapi 2 meninggal, akhirnya nambah lagi jadi 6. Nah, dan dari pernikahan tersebut merupakan salah satu diplomasi. Jadi menikahnya itu dengan putri raja lain, akhirnya raja tersebut masuk Islam, seperti menikahi raja di Cirebon, menikahi adipati di Lumajang ini. Nah, kemudian beliau melalui strategi politik tentunya, bahkan sampai peperangan. Jadi kerajaan Islam Cirebon ini pernah diserbu oleh kerajaan Galuh Ciamis. Jadi Galuh ini menganggap bahwa dia itu adalah pewaris Pajajaran, tahta Pasundan. Maka ketika ada Islam Cirebon, akhirnya diserang kerajaan Islam Cirebon, tapi justru kerajaan Galuh ini kalah, akhirnya justru rakyatnya masuk Islam. Bahkan tidak berselang beberapa lama kemudian kerajaan Pasundan atau kerajaan Pajajaran ini perlahan meredup dan akhirnya bisa dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan Islam Cirebon dan Banten. Nah, itu adalah salah satu kiprah dakwah dari Sunan Gunung
Jati atau yang kita kenal dengan Syarif Hidayatullah ya. Nama Sunan Gunung Jati ini menjadi nama UIN Bandung. Nah, kalau Syarif Hidayatullah nama UIN Jakarta. Dan nama UIN Cirebon, nah itu Syekh Nurjati, itu nama guru ya, guru dari Sunan Gunung Jati. Nah, kalau sekarang kan udah jadi UIN ya di Cirebon. UIN Cirebon namanya Syekh Nurjati, itu guru dari Sunan Gunung Jati. Oke, mungkin cukup yang bisa Bapak terangkan pada kesempatan kali ini. Billahi fissabil haq, wastaqbil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.